Bismillahirrahmanirrahim. I'tibaran wa irsyadan lil muttaqin alladhina yattabi'una sabilal anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat tersing salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua yang berusaha menegakkan sunnah-sunnah beliau berharap kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan li muallifi hadzal kitab al-alama Syekh Salim Syumil Hadrami wa biniyatil kutub wal ulum wal rusul wa salahil jasadi wa rubi siri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Fatihah sekali lagi kita hadiahkan buat orang tua kita yang telah tiada, orang-orang yang kita cintai yang telah tiada. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah Allah terangi kuburnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah jadikan dalam kuburnya Allah min dzil jannah yang masih ada, Allah panjangkan umurnya dalam taat, waktunya Allah pisahkan dengan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah biniyatil qabul ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ala man nafa bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Arkanul imani sittatun. Kemarin kita sudah bicara arkanul din yang pertama, yaitu arkanul Islam. Semoga Allah berikan kemampuan kita untuk benar-benar bisa menjalankan dan menegakkan rukun-rukun Islam. Syahadat biar tambah mantap, sholat biar pada istiqomah, berbagi yang disebut zakat juga biar pada berani. Kemudian puasa, kalau bisa bukan hanya Ramadan, ditambahin lagi apa? Puasa Senin Kamis bagus, puasa Ayyamul Bid bagus, puasa Daud sehari puasa sehari enggak bagus, puasa hari lain juga bagus. Saya mewajibkan menginstruksikan kepada para santri yang masih anak-anak, masih belajar, ayo biar pada puasa hari lahir. Kenapa ngikutin kanjeng Nabi? Ketika ditanya, ya Muhammad, wahai Nabi, kenapa kau puasa yaum limadza tasumu yaumal itsnin? Kenapa kau puasa pada hari Senin? Itu karena aku dilahirkan pada hari itu. Jadi puasa hari lahir juga ngikutin kanjeng Nabi. Dan kalau kata mak saya nih, nggak pakai macam-macam, kata mak saya, nggak ada orang yang nggak sukses. Nggak bakalan, pasti jadi orang besar nih kalau puasa hari lahir. Kejadian banyak banget. Tuh orang sekolahnya cuma di SMA,
anak buahnya S2 di Amerika. Salah satu fadilah daripada di perbankan, bukan perbankan ejek-ejek, perbankan pemerintah, anak buahnya magister MBA, strata 2-nya di Amerika, dia SMA doang. Gila, secara logika sulit, tapi itu terjadi. Makanya punya anak-anak ya, sering-sering Pak kalau punya cucu, punya anak, baca Masya Allah la quwwata illa billah, tiup dan mukanya jangan kenceng-kenceng. Masya Allah la quwwata illa billah, Masya Allah. Kalau yang suka baca surah Al-Kahfi tahu nih ayat. Aneh dulu diprotes, bukan Masya Allah la quwwata la haula kali Ustaz. Ya ketahuan nih kagak pernah ngaji Al-Kahfi. Kalau ngaji Al-Kahfi ada itu potongan ayat. Masya Qurannya begitu. Masya Allah la quwwata illa billah. 3 kali dia beda. Begitu. Insya Allah dari anak, insya Allah menjadi anak yang min ahlil khair, insya Allah. Gitu. Biar pintar tuh anak, pegang ubun-ubunnya. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil wa 'allimhu ta'wil. 3 kali. Dia ubun-ubunnya. Kalau ada 2 ketok atau wadah enggak. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Begitu biar pada anak-anak itu peluk dengan doa. Jangan hanya dikasih kemampuan intelektual, salah tidak, tapi kasih juga masalah sholatnya, haji. Mudah-mudahan yang belum pada haji Pak, doa aja dah, niatin yang kencang, nggak usah jauh-jauh. Saya dah dari mana saya cuma ngandelin bacaan dari Kiai Haji Nur Ali At-Taqwa, dapat doa kalau pengen haji begini-begini. Kita dulu bergabung dalam sebuah istana Al-Quran, satu-satunya pimpinan istana, mudirnya yang belum haji aneh. Cuman yang paling tinggi di antara murid istana, aneh sekolahnya yang paling tinggi. Kenapa gua kalah sama yang kagak sekolah, yang sekolah di bawah gua? Emang sih dia anak-anak api sultan Pak. Saya juga anak sultan sebenarnya, cuman generasi saya ke-8, kan itu ke-7 generasi. Saya ke-8, itu apesnya nih. Tapi saya punya doa, diajarkan tuh doa. Saya baca antara maghrib sampai isya, saya nggak keluar kamar. Seminggu, hari ke-10 orang datangin ke rumah. Pak Ustadz, maaf jangan kesinggung, kenapa Bang Haji? Saya mau berangkat ke pusat haji. Masya Allah, itu apa doa? Robbana, saya baca ini karena panjang, saya yakin nggak hafal Bapak. Robbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan ya awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini baca, alhamdulillah, sampai juga. Pengen kayak ustadz-ustadz yang lainnya, tiap tahun ditanya kemana Pak Ustadz, lagi umroh, baca alhamdulillah. Berangkat nggak pakai duit, pulang bawa duit itu, gitu. Doa silabul mu'min. Jadi saya emang nggak usah nama doa. Emang saya pakai doa bangun pesantren Pak, nggak pakai proposal-proposalan. Saya 10 bulan pakai apaan? Puasain dulu. Qul innal fadla biyadillah yutihi man yasha wallahu wasi'un alim yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ayatnya, doanya Allahumma inna nushidu annal fadla biyadik fa'tina rizqana bisuhulatin baina khalqik hatta tashhada an-nasu ajaiba fadlik wa khassisna bi rahmatin minhu tunjina biha min syarri ashrari khalqik waj'alna muti'ina li syukrika hatta nafuzal fawzal azim. Orang kaget perasaan itu Ustaz gak ngapa-ngapain, tapi ini itu hatta tashhadan nasu ajaiba fadlik, sehingga manusia takjub dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita suka kaget gak sama orang yang begitu? Perasaan dia cuma gitu-gitu doang. Sama gua gedean gua kayaknya, kenapa banyakkan dia punya apa-apa begitu. Itu doa namanya ma'ul hikmah. Apalah kalau
Bapak yang doain. Saya puasain 40 hari itu, baru saya bangun pesantren. Alhamdulillah. Pak, duit saya lagi banyak, pesantren aja. Yang lagi butuh duit, belagu saya. Ini bukan ngomong. Ustaz 50 juta dah. Terserah Ustaz menggantinya kapan? Jangan saya Pak, duit saya lagi kebanyakan. No, teman saya lagi susah, kasih dia aja. Beneran 160 juta aku kasih. Teman saya lagi mau bangun masjid, kasih dia aja. Sampai begitu saya tolak Pak. Malah saya, padahal jadi dosen udah nganggur saya. Udah berhenti jadi dosen. Itu doa, saya bikin toa orang Arab pada ngikutin di belakang. Doa. Yuk, ini rukun Islam. Islam santai. Cakepin Pak. Nih, waktu kayaknya kemarin saya malam Senin baru ngomong di sini. Tahu udah ketemu lagi di malam Senin. Makanya ini saya apresiasi yang tinggi nih Bapak istiqomah dengan sholat 5 waktu. Saya teringat ada satu kitab namanya kitab Wasiyatul Mustafa Imam Ali Karamallahu wajhah. Kitab ini isinya nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Kemudian diteliti tuh oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, jagoan ulama besar pada zamannya. Katanya, ya Ali, idza ahballahu 'abdan iktasalahu. Ali, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah mandiin tuh hamba itu, Allah bersihin tuh hamba itu. Wa ma ghasalahu ya Rasulullah. Gimana cara Allah membersihkan hambanya? Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, hambanya itu dibersihin sama Allah, dicuci sama Allah. Wa ma ghasalahu ya Rasulullah. Bagaimana cara Allah membersihkannya hambanya itu? Yuwaffiquhu li amalin sholihin qabla al-maut. Allah berikan taufik kepada orang itu untuk beramal soleh sebelum dia wafatnya. Tuh, ini kita nih. Jadi bukan ujuk-ujuk maunya Bapak juga duduk pada satu majlis yang begitu diapresiasi oleh Rasulullah, yang disebut dengan Raudhah min Riyadil Jannah, ini taman surga. Bukan juga semerta-merta Bapak mau begini, tapi di situ ada taufik Allah. Allah gerakkan apapun sebabnya sehingga bisa duduk. Kenapa? Boleh jadi selesai ini kita nggak ada umur, kita nggak tahu. Dan yang jelas ini adalah cara Allah cinta kepada kita. Mudah-mudahan insyaallah Allah bersihin, Allah mandiin kita ini. Kita lagi dimandiin sama Allah. Sehingga ayo Pak, paksakan sedikit untuk beramal soleh. Kayaknya kalau kita melihat waktu, sulit kita mengisi waktu ibadah dengan maksimal. Ini udah datang ini, mau begini udah datang sholat, baru juga kita duduk udah waktu isya. Ntar baru begini kamu datang tidur istirahat udah subuh lagi. Terus waktu begitu cepat berputar. Kayaknya nggak ada salah. Makanya kalau kata ulama udah nggak usah terlalu repot-repot. Kalau yang sunnah semampunya, yang penting yang wajib kerjain dah. Tahajud ya kalau bisa, kalau nggak apa-apa. Gitu. Pokoknya ikhlasin diri, hatinya biar pada bersih sama orang. Itu mau tasawuf, mau ikut kayak apa? Tanya dah. Ujung-ujungnya apa sih? Melihat kebaikan, keluarnya kebaikan, melihat keburukan, tetap kebaikan yang keluar. Begitu. Ini duduk di majlis, masya Allah, ya Allah biar dijagain nih sama Allah nih hati kita. Coba lempengin, belajar dan dipaksakan. Caranya ini coba nih, sholat 5 waktu ini ada masjid Allah, enak, imam enak, suasana enak, ada AC-nya. Yang nggak punya AC nggak usah jauh-jauh, kesini aja. Numpang-numpang mau sholat kagak ada mau adem. Itu kita dulu tuh kecil ya, saking pengen kena AC, pengen kena Mayana dulu di sana ke pasar Jatinegara kita masuk, padahal nggak beli, mau ngapain lagi puasa ngadem kena AC enak puasa dulu masih pada bocah SD nggak ngalamin kan. Antum udah punya AC apa air jendela bukan. Jadi masya Allah nih, anak apresiasi yang besar. Mudah-mudahan Allah berikan terus istiqomah ya. Antum nggak usah jadi wali-wali macam-macam aja. Itu kata Ibnu Athaillah, al-istiqamah khairu min alfi karamah. Istiqamah terhadap satu amalan berbobot lebih baik daripada 1000 karamahnya para wali. Udah istiqomah 5 waktu, cakep udah, biar ada senjata. 5 waktu. Yang punya harta beli surga dengan hartanya Pak. Ingat gak cerita Sayyidina Utsman ketika kota Madinah mengalami kekeringan? Kering kota Madinah.
Satu-satunya sumur yang jadi andalan penghidupan orang-orang Madinah saat itu adalah sumurnya orang Yahudi. Cuman mesti berbayar. Sayyidina Utsman jagoan uang. Kata Sayyidina Utsman, orang Yahudi berapa ini sumur? Gua mau bayarin, kalau lu pala lu gua bayarin. Itu Betawi itu. Kalau lu pala lu gua bayarin. Enggak ya. Berapa? Oh 1 miliar, 100 miliar angkat. Jadi dibayar di atas rata-rata. Bilang, orang Madinah, lu pakai air sesukanya. Wow, kira katanya sampai sekarang masih ada tuh. Itunya keuntungannya. Apa kemudian Rasulullah melihat itu? Tersenyum, saya berkata, Sayyidina Utsman sudah membeli surga dengan hartanya. Tuh ini Pak. Makanya nanti dalam kajian itu ada juga orang-orang yang amaliyah melebihi daripada istighfar. Dosa zina bisa rontok tuh. Kalah istighfar, apa? Berbagi makanan yang sering Anda bawa ini. Beneran sedekah itu, tapi tanpa pamrih. Kalau yang saya suka bilang orang banyak, kalau tahlil gimana? Nggak masuk. Karena tahlil kita suruh baca Yasin dulu. Kalau nggak baca Yasin tinggal dibagi berkat. Datang belakangan berkatnya setengah. Gitu. Enggak, datang aja taraknya. Yang disebut dengan suka Jumat berkah begitu kan. Karena memang ada rahasia di hari Jumat itu. Berbagi. Yang punya harta. Apalagi kalau sedekah subuh, Pak. Sedekah subuh itu malaikat doa, ya Allah hancurkan sehancur-hancurnya umat Rasulullah yang tidak bersedekah pada pagi hari. Jagain, makmurkan, berkahkan hidup umat Rasulullah yang bersedekah pada pagi hari itu. Makanya kalau nggak punya duit, kalau subuh nyengir. Makan apa? At-tabassum ka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kamu di wajah kawan kamu itu sedekah. Jadi kalau nggak punya duit tapi sholat subuh jangan cemburu, senyum. Aneh maksudnya Ustadz sama ibu itu kenapa? Jangan muda. Ya itu mah modus. Saya dulu begitu. Kalau ada mahasiswi saya senyum gitu. Bapak senyum aja Pak, sodako nih. Memang jadi itu. Sodako subuh ada caranya Pak. Yang langsung boleh jadi kita punya kotak nih. Ini berjalan di satu keluarga saya kasih. Jadi setiap subuh dia niatin jangan buat antum, jangan buat mak bapak. Ya Allah, mak bapak saya, mertua saya udah nggak ada, masukin. Tapi jangan 2.000 nggak mampu. Nggak, ya pantas lah. Saya suka kayak 2.000 mintanya biar anak sehat, lulus ujian, masa 2.000. Nggak apa-apa lah, maksudnya 2.000 real. Gede juga. Ya Allah, buat mak bapak saya masukin. itu ente itu aneh itu aneh. Kalau bener juga sih ya, tapi katanya uang emas. Masuk kita entar udah sebulan keluarin Pak, entah ke pesantren. Kira-kira yang multi gunanya tinggi apa itu ke masjid, ke ustadz guru ngaji itu ngasih ke orang soleh. Makanya kita kalau lagi makan sama orang soleh main duluan bayarin. Kenapa? Ini orang ahli ibadah. Dia kuat ibadah lantaran ada rezeki yang aneh berbagi sama dia. Enak itu gitu. Iya, gitu. Main duluan, jangan belakang. Aduh tangan aneh, kaku sebenarnya susah. Dulu Pak. Kalau orang toleh baru main lama-lama berbagi tuh guru-guru ngaji, para pemerhati agama, perhatikan mereka. Karena di dalam Al-Quran ada orang yang dalam keadaan sulit tapi dia tidak meminta, dan ada yang meminta. As-sa'il wal mahrum. As-sa'il itu dia udah gak mampu lagi bertahan hidup, terpaksa dia harus meminta Pak. Tapi ada orang yang butuh, tapi dia tetap jaga, dia gak meminta. Ini yang kayak dia berarti ini. Siapa ini? Guru-guru ngaji Pak, guru-guru TPA. Saya miris loh, saya tahu gaji guru TPA itu. Mana ada yang gede sementara dia harus apa bisa ngontrak rumah. Ya kayak gitu. Coba berbagi itu tidak harus menunggu punya. Orang suka keren ngomong, aneh sih orangnya asik, gua nggak gimana.
Dia baik, gue bisa lebih baik. Dia jahat, gue bisa lebih jahat. Sekelebatan omongan ini bagus, padahal gak bagus. Apa hebatnya? Baik sama orang baik pantas kan? Pantas. Jahat sama orang jahat pantas. Apa hebatnya orang? Yang hebat adalah dia tetap berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Itu ini. Kalau baik sama orang baik biasa. Coba tuh, beli surga kita yang gak mampu dengan hartanya, dengan tenaga. Itu ada lagi ngejor di mata. Pokoknya ngeliat masjid disapuin sama dia. Ada dengan tenaga, ada dengan ilmunya, di berbagi ilmu. Ada dengan apa? Kehadirannya. Ada taklim dia datang, tujuannya biar syiar, biar makmum itu masjid. Itu juga ada. Pokoknya berbagai macam cara. Minimal dengan cintanya. Ya Allah, itu ada taklim, ada belum sempat hadir, mudah-mudahan berkat taklim. Cinta nggak ada namanya. Dengan cinta dan kebaikan. Mudah-mudahan ini. Nah, semoga berangkat dari ini semua. Allah berikan kita terus istiqomah. Nah, caranya bagaimana? Arkanul Islam yang kemarin kita kaji, jagain sholatnya. Jangan harus hidup, harus ada progres. Jangan umur kita 30 tahun sama kualitas ibadah kita dengan 20 tahun. Jangan. Umur 40 tahun gak boleh sama ketika kita umur 30 tahun. Harus terjadi progres. Gimana? Lihat kualitasnya. Kalau dulu 5 waktu terjaga, cuman belum 5 waktu, belum sholat, belum berjamaah. Sekarang ada jagain jamaah nih. Naik lagi. Kalau kemarin sunnah-sunnahnya belum ada jagain. Jagain yang utama, Pak. Apa yang utama? 12 rakaat plus witir. Apa aja? Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, udah 8. Ba'diyah maghrib 2 rakaat 10. Ba'diyah isya 2 rakaat 12. Ini yang jagain. Kalau dijagain tiap hari, Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Kalau tiap hari kita kerjain kayak begini, kontrakan kita banyak entar di surga. Emang dasar kontraktor kerjanya, kontrakan. Sampai di surga ada kita kontrakin. Maksudnya Allah bangunkan tuh hadiahnya. Makanya jangan, ini yang kayak gini nih, ini yang perlu dijagain. Lepas duha, lepas tahajud masih nggak apa-apa. Yang penting jangan lepas ini. Termasuk tarawih. Habis isya ba'diyah dulu, pangkat ba'diyah isya melebihi daripada sholat tarawih itu sendiri. Ini beda-bedain supaya cepat, nggak pakai ba'diyah isya langsung tarawih, nggak kena, salah. Mendingan ente nggak tarawih tapi jagain ba'diyah isya. Sampai begitu ulama aja nih, tapi jangan begitu dalam agama. Kerjain plus witir. Kalau kita nggak mampu bangun malam atau tidak punya kebiasaan bangun malam, selesai itu sholat witir minimal 1 rakaat aja. Andai kata Allah tidurkan kita sampai waktu subuh, insya Allah sholat tadi sunnah ba'diyah dan witir itu sudah dihitung sebagai qiyamul lail buat kita. Andai kata terbangun, sholat deh, tapi jangan witir lagi. Sholat lebih itu saya. Orang ba'diyah qobliyah subuh aja, kalau antum ngaji kitab fikih yang lebih tinggi lagi, akan antum dapati satu keterangan. Apabila antum sudah mudawamah, sudah mulazamah melaksanakan qobliyah subuh, tiba-tiba sampai masjid udah iqamah, jangan pakai qobliyah, langsung sholat subuh. Entar selesai sholat subuh, antum baru sholat lagi, namanya sholat qobliyah subuh. Dikerjakannya itu kayak pondoknya. Boleh nggak? Tanya sama kiai yang pintar, sama kiai yang bacanya banyak, pasti dapat keterangan kayak begini. Kalau nggak bakalan. Ustaz pintar tuh, ya begitu dah. Sombong banget. Iya, ada Pak. Itu dalam kitab Mizanul Kubra itu ada keterangannya. Arkanul iman sittatun, ini menjadi fondasi juga nih, rukun yang kedua. Arkanul ini ada 3. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bermula segala rukun iman itu 6. Pertama, bahwa engkau percaya pada Allah Ta'ala, dan kedua percaya kepada sekalian malaikatnya, dan ketiga percaya kepada sekalian kitab-kitabnya, dan keempat percaya pada sekalian rasul-rasulnya, dan kelima percaya pada hari kiamat, dan keenam percaya pada takdir Allah Ta'ala, baik dan jahatnya dari Allah Ta'ala, buruk atau enaknya itu dari
Ini rukun iman. Kalau dikaji, nanti kajiannya itu adalah kajian ilmu tauhid tentang percaya kepada Allah, sifat-sifatnya, berdebat tebal. Memang kalau untuk kajian tauhid itu yang agak sedikit dialektis. Di sini dulu ada yang namanya guru Jawa nih, dari Pondok Batu, udah meninggal. Itu kalau yang tahu, kalau untuk ilmu tauhid ini, orang dulu kan gini, lu mau ngaji fikih sama dia, ngaji ini sama dia, kan begitu tuh. Walaupun ulama-ulama itu mungkin punya kemampuan sama, tapi beda. Nah, setahu ada guru Jawa cukup mumpuni orang dulu tentang ilmu tauhidnya. Kalau fikih, setelah Maulana Syafi'i Hazami nggak ada, Buya Saiful Ansir. Habis itu nggak tahu lagi. Yang ada tahu sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia tentang mufaqih itu setelah Maulana Syafi'i Hazami, Buya Saiful. Makanya untuk masa di Nahdlatul Ulama perwakilan dari Jakarta setelah Maulana Syafi'i Hazami nggak ada, Buya Saiful aneh dekat sama Buya. Sampai suka jual milik Bang Rozak, nggak pernah nanya, sekali nanya bikin orang mikir gitu. Aneh nanya macam-macam, emang beliau luar biasa. Udah nggak ada. Setelah itu aneh bingung, sampai 3 hari aneh nangis tuh Buya nggak ada. Kemana lagi guru cari guru yang cukup dalam mempelajari agama. Ada sekarang kayak Kamal Maulana Yusuf Aseba. Karena dulu Maulana Syafi'i Hazami pernah berpesan yang boleh menggantiin beliau 3 tuh dari 4, 1 dari habaib, 3 dari ahwal. Kayak Buya Saifuddin, kalau nggak salah kayak Sabil Rasyad Kuningan. Masya Allah beliau itu wafat sederhana, tapi Masjid Baitul Muqni yang begitu luas, 2 lantai gak nampung orang yang latih. Kemudian Maulana Kamal Yusuf Aseba masih ada. Habib Umar Asy Wali, abangnya Habib Ali dan Habib Umar Asakova. Karena beliau anak Asy Wali Abdul Rahman yang ngarang tawasul ilahi bijahil anbiya. Nah itu putra beliau yang ngaji khusus kepada kiai adalah Habib Umar, ngajinya sama Maulana Syafi'i Hazami. Kalau di Pondok Bambu yang dulu jadi jagoannya Abidin namanya Habib Ahmad Almarhum, ngaji khususnya sama Buya Saifuddin. Aneh tahu dia datang sendiri. Ini mantapkan keimanan kita kepada Allah. Sebenarnya logika dasar saja, Pak. Makanya dulu anak ingat keterangan Buya waktu ngajar tentang tauhid, ada ulama bawa karya tentang ilmu tauhid sampai 7 keledai. Itu isinya buku mulu. Tuan guru, itu apaan? Ini buku tentang tauhid. Emang ada orang nggak percaya sama Tuhan? Kalau nggak ada, anak tusuk pakai jarum. Ternyata nenek ngomong gitu. Jadi sampai segitunya. Tapi kata orang dulu, apa sih begitunya lu nggak percaya sama Tuhan? Mantap. Pakai logika dasar aja. Makanya hidup ini sadari sesadar-sadarnya kita ini manusia, bukan Allah. Allah udah jamin rezeki kita. Wama di dalam juz 12 membuka. Wama min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah satu yang melata di alam dunia ini kecuali Allah sudah jamin punya rezeki. Kita udah dijamin sama Allah. Oleh karena itu jangan overlapping. Jangan berpikir keras tentang apa yang tidak mampu kita wujudkan. Untuk besok kita pikirin hari ini gimana. Jangan sampai ciri-ciri orang celaka yang disibukkan dengan urusan dunia esok harinya. Makanya orang pada paru-paru begitu tuh. Padahal kagak merokok, Pak. Pikirannya banyak. Orang yang merokok malah kagak paru-paru. Beneran tuh. Coba deh lihat di rumah sakit paru-paru, dari 10 pasien 5 yang nggak merokok, 2 merokok sedikit, 3 merokok aktif. Kebanyakan tuh Ustaz kan merokok aja kali ya begitu. Ya mau gimana bisnis? Teman ada yang nggak pada merokok pada paru-paru, TBC lagi yang bernular itu menular.
Lu sih makanya ngerokok, coba sembuh dan habis tinggal ngerokok dipikirin besok. Pikiran jahat. Jagain pikiran baru. Pahami sepaham-pahamnya, sudah belajar tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yakini itu dong. Ini kadang-kadang kita mulut doang soleh tapi kagak juga amal. Solehnya cuma status doang. Kadang-kadang Ustaz itu juga statusnya jadwal khotib pagi-pagi khotib dia videokan. Aneh bingung bagaimana cara ambil videonya itu. Aneh juga khotib kan, tapi begini kan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh enggak Pak, ada kamera sekarang. Allah, udah apa jangan pada main TikTok pun. Suka sedih aneh kadang-kadang sama teman gitu ya Allah. Apa sih cuma dari kejar rupiah daripada kita dengan ngaji Pak, baca Quran. Tapi dakwah Ustaz ya, tanya hati nurani yang benar, dakwah apa prioritas ya, gitu. Jadi coba itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jagain buat biasa. Udah biasa aja. Belajar kalau sudah bertawakal kepada Allah, yakin Allah yang akan menolongnya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya ngomong Allah kita enggak percaya apa. Stop aja. Saya ingat ceritanya Bung Karno dengan Kiai Ahmad. Diceritain sama alim punya guru apa Uji Tutusi. Antum kalau sering ke pasar Kamis Cilomok, dulu ada namanya pesantren Istiqlaliyah tuh. Alim punya itu namanya apa Uji Tutusi. MZ datang ke guru sekumpul, suruh datangnya ke Cilomok. Dia center dulu tuh mata-mata beramai-ramai baru dia datang. Intinya stop dulu dari kegiatan dakwah. Beliau ingin berjuang, ingin ngebersihin hati. Udah sepakat bulan Rajab, Ramadan meninggal. Guru kita kayak Masya Allah ya. Itu ceritanya ketika dalam penjara Bung Karno itu udah nggak dikasih makan, dia bilang udah mati nih, nggak ada pertolongan dan sebagainya. Kayak Ahmad Darat, kayak Ahmad cuma ngomong gitu, ente masih pakai daya upaya Bung Karno, lepasin semuanya. Hatta badan gak bergerak, pemikiran masih berjalan, antum masih haulan namanya. Lepasin semuanya, entar datang pertolongan Allah. Pada titik nadir hopelessnya Bung Karno, maka datang pertolongan yang secara logika sulit untuk dicerna secara akal sehat. Datang, Masya Allah. Sama, yakini kalau coba lihat surah At-Tolak ayat 2, 3 yang disebut ayat 1000 dinar. Jangan ayatnya dibaca juga, tapi paham isinya. Itu kan ayat yang disebut 1000 dinar tuh, yang biasa dibaca sama orang-orang yang kredit hutang. Kredit hutang bacanya jangan itu. Kalau udah bosan hidup susah, baca yang lain dah. Ada baca itu buat orang yang udah bosan jadi orang susah. Kalau masih senang nggak usah baca. Kapan tadi ke rumah enak kan, mahal dapat gue ini. Enggak, ini buat orang yang benar-benar udah bosan jadi orang susah, pengen langsung jadi orang kaya gitu. Lalu baca deh. Apa dosa ke rumah? Di sini banyak banget. Enggak, nanti ada coba. Tapi buat orang yang benar-benar udah nggak pernah merasa jadi orang kaya, kali-kali aja sebelum meninggal jadi orang kaya ngerasain Ustaz ini. Baca ini ayat, baca ini surah, insya Allah. Tapi yang udah bosan, kalau masih senang jadi orang susah jangan. Iya, karena itu saya suka bilang sama santri, nggak ada nasib miskin, nasib muda. Dia ini memang minta orang jadi kenapa susah? Karena dia mintanya susah. Mulut ngomong pengen jadi orang hebat, tapi amaliahnya amalia orang susah. Allah itu hanya mengaminkan pinta hambanya. Anda indazonni abdi bihi. Aku ini bagaimana persangka hambaku minta susah, ya aku kasih susah. Mana ada Ustaz mulutnya ngomong minta kaya, aktivitas dan mentalitas amaliyahnya amalan-amalan orang susah. Makanya jadi orang susah. Lihat orang susah, hatinya emang orang jahat, ulung. Kita bilang sama santri, ayo biar bersih dia punya hati,
bebas bersini, baik sama orang, dijahatin jangan dilawan, biarin aja. Jadi masya Allah, ya mudah-mudahan ya Pak, biar hati kita pada bersih semuanya. Jadi tingkatkan kualitas keimanan kita terus kepada Allah dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Coba muhasabah nih, ya Allah masa udah segini, gimana kalau besok meninggal? Iya, sakit, udah mulai mata semuanya, ya Allah. Minta di kuburan gimana nih? Makanya simple, diajarin sama ulama antara maghrib sampai isya, kalau nggak ada kerjaan baca surah sajadah. Apalagi di dalam tabarok sajadah itu, cari deh fadilahnya antara maghrib sampai isya untuk baca surah sajadah. Kagum untuk ntar malam tabarok. Kalau bisa tadi maghrib isya tabarok sama sajadah baca. Coba deh fadilahnya. Cari sekarang gampang saja. Ya Allah, harus ada sholawat, istighfar, la ilaha illallah. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha setinggi. Jangan yang lain tinggi, yang lain rendah. Dia nomor satu. Buka dengan satu tarikan nafas. Buka surat kitab Tanqihul Qaul. 4.000 dosa besar diampuni. Riwayat Imam Bukhari Sahih. Bagaimana cara talqinnya? Diajarin ini cara talqin Nabi ngajarin kepada Ali, kepada kita semua. Ada satu tarikan nafas baca la ilaha illallah 4.000 dosa diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan ini sedikit manfaat. Besok kita akan mengajari antara la ilaha illallah dan tanda-tanda akhir balik. Baru nanti kita bicara masalah air dan juga bicara wudhu. Air ada air sedikit, ada air banyak, ada air tercampur. Air pap kecampur gak pakai kapur, kecampur. Kalau gitu boleh gak pakai untuk bersuci? Ada dua arti tercampur dalam fikih. Ya, nanti kita akan pelajari semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka antal afuwwul karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-din wa qahri rijal. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa faradta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان